Halo netizen pecinta keadilan. Merupakan suatu ironi bahwa sampai saat ini Wamenkumham Edi Hiaryat meskipun sudah berstatus sebagai tersangka tetapi belum juga ditahan oleh KPK. Ini tentu melanggar asas kepastian hukum dan jelas ini menunjukkan ketidakadilan yang dilakukan oleh penegak hukum. Sebagai perbandingan, kita bisa lihat video berikut ini. Diduga maling motor, pasangan sejoli babak belur dikeroyok massa di Pangandaran, Jawa Barat. Inilah video amatir yang merekam amuk massa terhadap pasangan sejoli di Desa Selasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran pada Sabtu siang. Warga emosi menghajar kedua pelaku. Bahkan massa yang marah membakar sepeda motor pelaku. Aksi massa dipicu ketika pasangan sejoli itu kepergok warga mencuri sepeda motor milik korban Atisah. Warga geram terhadap kedua pelaku langsung mengepung dan mengeroyoknya. Kedua pelaku langsung dibawa ke kantor polsek untuk dimintai keterangan. Namun karena kondisi pelaku pria luka parah, petugas akhirnya evakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dalam video tadi, jelas terlihat dua orang tertangkap tangan melakukan pencurian kendaraan bermotor. Dan akibat yang mereka terima adalah diamuk massa sampai hampir mati. Padahal kalau dalam hukum acara pidana, status kedua orang tersebut sebenarnya masih terduga. Belum ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatan mereka yang mencuri kendaraan bermotor yang jika dinilai ya mungkin sekitar di bawah 20 juta harga motor tersebut. Tapi akibat yang mereka terima ya seperti itu. Mereka tidak melanggeng bebas tapi malah diamuk massa. Sekarang coba kita bandingkan dengan kasus korupsi gratifikasi sebesar diduga dilakukan oleh Wamenkumham itu sebesar 7 miliar rupiah. Itu yang ketahuan ya. Kita tidak tahu yang tidak ketahuan tuh berapa jumlahnya, mungkin lebih besar dari itu. Tapi lihat, meskipun korupsi atau tindak pidana yang dia lakukan nilainya sangat besar, tapi dia masih melanggeng bebas, gitu, masih lenggang kangkung istilahnya kan, bebas kemana-mana. Nah berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang tadi yang mencuri motor. Sama-sama melakukan tindak pidana, bahkan kalau di dalam hukum pidana itu, korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Mencuri kendaraan bermotor itu bukan kejahatan luar biasa. Tapi akibat orang mencuri kendaraan bermotor itu lebih luar biasa dibanding seorang pejabat negara yang melakukan korupsi gratifikasi. Penanganannya biasa-biasa saja gitu, bahkan terkesan main-main. Nah ini bukti bahwa ada ketidakpastian hukum yang dilakukan oleh penegak hukum sendiri, yang mana itu menunjukkan adanya ketidakadilan. Nah padahal kalau dalam teori relasi kuasa, seorang yang mempunyai power itu dia mampu mempengaruhi orang yang berada di bawah kekuasaannya untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan. Itulah mengapa setiap pejabat yang tersangka korupsi pasti ditahan. Karena menghindari jangan sampai dengan kekuasaan yang dia miliki itu dia dapat mempengaruhi saksi-saksi supaya kemudian bersaksi bohong di pengadilan. Dia juga dapat menghilangkan barang bukti. Kemudian mungkin dia bisa juga melakukan kejahatan yang sama atau melakukan korupsi lagi gitu. Dan yang paling terburuk ya dia melarikan diri. Nah sekarang kalau misalnya itu terjadi pada Edi Hiaryat, apakah KPK mau bertanggung jawab? Nah ini kan satu ironi yang menurut saya sangat fatal kalau dibiarkan. KPK juga beralasan bahwa mengedepankan asas praduga tak bersalah, mengedepankan hak asasi manusia. Oke, itu logis. Tetapi akan menjadi tidak logis dan tidak konsisten kalau kita bandingkan dengan sikap KPK terhadap kasus korupsi lainnya. Kasus gratifikasi lainnya yang begitu pejabat ditetapkan sebagai tersangka, langsung dilakukan penahanan. Bahkan Gubernur Papua itu yang nyata-nyata dalam keadaan sakit stroke, itu tetap ditahan saat ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan KPK nekat untuk berhadapan dengan ancaman massa yang begitu besar di
Papua pada saat itu sampai melibatkan TNI Polri untuk menangkap gubernur Papua. Kenapa terhadap Edi Hiariet yang sama sekali tidak ada perlawanan apa-apa, yang tidak mungkin akan melakukan perlawanan, kok kenapa itu dibiarkan gitu? Bukankah ini lebih fatal bahwa dengan dia bebas seperti itu, bisa saja dia akan melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar hukum lagi, seperti mempengaruhi para saksi, mengulangi perbuatan yang sama, kemudian bahkan melarikan diri. Jadi sekali lagi, alasan KPK tidak menahan Edi Hiariet atau Wamenkumham menunjukkan KPK seolah-olah menyepelekan kasus korupsi ini, dan itu menunjukkan tidak terlaksananya asas kepastian hukum, yang mana itu jelas-jelas menunjukkan ketidakadilan. Ya, oleh sebab itu publik berharap KPK segera menangkap Edi Hiariet Wamenkumham supaya terpenuhi asas kepastian hukum dan keadilan. Kalau misalnya alasannya hanya karena bersifat administratif belum diberikan SPDP atau surat perintah dimulainya penyidikan, ya menurut saya itu alasan yang tidak terlalu mendesak gitu. Karena prinsip yang harus dipahami bahwa korupsi itu adalah merupakan kejahatan luar biasa. Dengan demikian, penanganan terhadap korupsi harus dengan cara-cara yang luar biasa. Jangan hal-hal yang bersifat administratif kemudian menghalangi penanganan korupsi. Jadi KPK jangan bersikap mendua, KPK jangan bersikap tidak konsisten. Harus mengutamakan asas kepastian hukum dan asas keadilan.